ayam ayam di kulkas semua isinya ayam semua. 10 tahun sampai bangkrut saya mah di sini. Asli sampai bangkrut saya mah kerja di sini. Buat teman-teman yang mau ke Kuwait sampai bangkrut. Gak apa-apa, modalnya gede ke Kuwait itu. Podcast cerita kita tanpa bicara, tanpa cerita. Buat kemarin doang. Masa? Jam 3. Kemarin gua telepon lu gak angkat-angkat. Ya gua kan tidur aja. Tuh tidur. Sekarang lagi masak apa tuh? Enggak, tadi tidur saya jam 11, jam 12 makanya saya angkat. Coba gua tidur jam 2. Jam 2 terus gua tidur semalam. Tanya sekarang. Jam berapa semalam tuh? Udah pulang ya? Udah Belum. pulang, udah pulang. Kamu jam berapa? Jam 4-an? Molor jam 4, setengah 4 kamu belum molor? Gua jam 7. Enggak semalam. Enggak, kamu pulang? Jam 12 saya pulang semalam dulu. Tuh kalau nggak marah cewek saya tuh marah tidur. Untung aja dia marah. Jam 3 kamu mau tidurnya itu? Matiin HP lo kayak gitu. Itu masak apa, Bro? Udah ya. Kuatan sih mata masih ya, Pak. Nah. Sia-sia sama kuatan mata nanti jangan. Oh, nali. Kayak sandwich apa kayak gitu. ayam di kulkas semua isinya ayam semua. Kalau Bang Toto gimana diem-diem baik nih? Tadi mah Tipu itu. Nikmati aja ini. Meskipun kerja di sini macet gaji terus maju. Maju terus, maju terus. jangan dikasih kendor. 10 tahun sampai bangkrut saya mah di sini. Asli sampai bangkrut saya mah kerja di sini. Buat teman-teman yang mau ke Kuwait sampai bangkrut. Gak apa-apa, modalnya gede ke Kuwait itu. Kalau misalkan kayak itu mah, kalau udah keluarnya push gitu baru udah gitu. Lah, Jadi ngerokok dulu gitu kan. rugi. Ruginya apa? Bilang dulu ruginya apa? Rugi kalau meninggalkan anak istri gak ada uangnya. Rugi. Maksudnya gimana kan gak ada uangnya gimana? Kita gak ada uangnya. Terus antum kerja di sini nyaman. Nyaman, meskipun gaji macet nyaman. Berarti gajinya itu di dalam bis belum nyampe. Di dalam bis itu. Gue lihat dulu lah. Kita lagi masak ayam yang udah 3 hari di kulkas yang gak dimasak-masak. Tapi hebat ya masaknya nih pakai itu, pakai pisau anjir. Jelaskan Kuwait itu, Bang Toto, coba jelaskan Kuwait itu gimana? Kuwait. Jangan macam-macam di Kuwait. Di Kuwait itu ada 3 permintaan. Oh, yang enak kerja di Kuwait itu mungut sampah di sini, tuh sapu-sapu itu di jalan. Gajinya gede, gitu kan? Suka ada yang ngasih ke orang. Selain itu, Mau metik kurma, besar gajinya gede. besar itu gajinya. Asli itu. Kebonyok-bonyok badan. Karena Sangat. kenapa? Kenapa itu? Itu karena kemungkinan itu ya, cuaca di sini. Cuaca. Cuacanya gimana Kuwait? Cuacanya gimana Oh, Kuwait? mantap cuacanya. Gak ada panas, gak ada dingin di sini mah. Terus cuacanya apa? Salju. Masa ada salju di Kuwait? Salju. Ya amat dong kada salju di Kuwait. Saya selain itu, coba tuh kasih pencerahan buat Oh, ya, motivasi ya? Motivasi ya? Ya, Kuwait. buat teman-teman yang dari Indonesia ya, yang pengen kerja ke Kuwait, jangan sampai salah ambil job. Harus lihat dulu kerjanya, tempat tidurnya, gitu. Kebanyakan di sini penipu semua. Jobnya apa, gitu, kerjanya apa, gitu. Tempat tidurnya itu, ya, yang sering saya lihat, yang pakai kayak rumah sakit itu yang tingkat-tingkat. Salah itu. Itu salah, jelek gitu. Berarti yang bagus? Yang bagus ya kayak kita ini gitu kan, kayak hotel bintang 3 gitu, molornya itu meskipun nggak punya duit nyaman molor itu enak.
Gaji coba gaji yang paling gini. Gaji yang paling standar, yang paling besar gimana gaji? Di Kuwait ini apakah gajinya telat, apakah real time? Coba jelaskan gaji. Orang Indonesia gaji murah lah kebanyakan. Berapa murah tuh? Gajinya berapa dinarnya? Paling 100 berapa gitu kan. Nggak nyampe 150, nggak nyampe. Itu kerja bagian apa itu kalau gak nyampe? Ya restoran itu. Restoran jangan ambil restoran, udah capek ada restoran. Lebih baik kerja apa tuh? Lebih baik itu diam di Indonesia. Diam di Indonesia beneran. Jangan sampai ke Kuwait. Di semas ini juga ke Kuwait. Nggak pulang dia 7 tahun. 7 tahun dia ke Kuwait. Nggak pulang. Kata-kata hari ini. Kata-kata hari ini, jangan pulang dulu sebelum banyak uang, karena uang itu bisa memecahkan kita. Ini pengalaman selama kerja di Kuwait atau tinggal di Kuwait, coba Pengalaman saya itu masuk Kuwait itu awalnya itu nggak bisa bahasa Inggris semua di sini. Terus pertama ngomong bahasa Inggris gimana? Yes no doang, nggak ada itu. Taunya itu welcome itu pertama tahu welcome itu kemungkinan masuk Alfamart ya kalau nggak salah, Alfamart itu welcome gitu kan, taunya itu welcome doang. Selain itu Saya itu nggak tahu itu doang di sini. berarti harus pakai bahasa isyarat gitu. Isyarat di sini mah pakai gerak-gerak tangan, tapi juga ngerti namanya juga bahasa. Terus setelah lancar bahasa Inggris berapa bulan tuh, berapa tahun? Sekitar 1 tahun lebih lah, baru tahu lah Bahasa Inggris. setelah mau ngecek bahasa kalau tema heme ya orang sudah pasti tahu heme lah gitu, paling kahalu gitu kan, baru itu tahu 1 tahun lebih gitu kan, 2 tahun 3 tahun baru tahu lah bahasa. Gaji gimana? Kecil gaji mah nggak lancar, ini ripuh nih, jangan aja ke Kuwait kamu, ripuh lah kata orang. Mata uang tertinggi di dunia Kuwait, bohong, saya juga ini di Kuwait. Gede dari mana jalannya? Nih Bang Supron, senior kita, udah lama di sini, sedih. Makan, iya, bohong itulah, macet gaji juga ini, hampir berapa bulan, 4 bulan ini, uang makan juga nggak dikasih. Goblok lah. Jadi marah. Gimana nanti teman-teman lihatnya ini? Jadi marah. Jangan masuk Kuwait lah. Yang mau proses menuju Kuwait harus benar-benar, jangan dilihat mata uang tertinggi apa dari maklar-maklar lah, sponsor-sponsor yang dari mana-mana gitu. Oh enak kerja di Kuwait, bohong. Harus tahu dulu lah isi gelapnya apa gimana gitu kan. Bohong. Saya juga yang ada di Kuwait pengen pulang ke Indonesia. Kalau banyak uang, kalau nggak punya uang diam aja di sini. Buat teman-teman yang mau ke Kuwait nih, hubungi Bapak Egi, sponsor paling tertinggi ini. Yang penting cari tempat tinggal dan pekerjaannya yang bagus saja. Sebelum kerja ke sini, cek dulu aja kerjanya apa, ada bagian apa, gajinya berapa, tempat tinggalnya bagaimana gitu. Manajemen perusahaannya bagaimana itu. Benar. Kadang-kadang setiap perusahaan itu ada yang baik, ada yang jelek gitu. Iya benar. Tergantung milik rezekinya lah. Tergantung nasib kita. Kalau kita nasib kita bagus ya pasti mungkin dapat yang bagus. Gitu. Ya ini kenapa ini? Nggak bisa ceritain ini. Gitu. Coba kasih lagi apa lagi tentang Kuwait aja nih, kita ngebahas tentang Kuwait. Tentang Kuwait, paling mahal itu makan. Kalau menurut saya, ya. Makan per bulan berapa? Makan per bulan kita habislah 50 kedian lah. Kali aja itu 54. Gaji 100. Gaji 100, makan 50, belum kirim. Yang paling sedih mah udah berkeluarga, itu sedih banget. Sedih itu. Mau ngirim apa 50 dinar? Bayangin aja 50 dinar kali 53 lah gitu. Ambil aja 53 itu berapa itu 50? 3 juta lebih. Belum utang. Pastilah banyak utang lah. Pasti kesini orang pasti utang lah. Mustahil saya mah door to door cash itu uang dari mana kan? 35 juta. Ada yang 50 juta masuk sini itu. Berbagai jenis di sini. Nah itu buat yang masuk nih, hati-hati buat yang
scam gimana tuh Pak? Masuk biaya ke sini berapa gitu? Hati-hati dengan itu. Banyak lah gitu, banyak Coba jelasin gimana cara biaya masuknya. Oh, biaya masuk ke sini. Iya berapa? Oh, gitu. berapa? Ke Paling ini yang paling bagus gitu. yang paling bagus ya sekitar 8 juta. 20 lah, 20 apa di bawah 20 gitu udah bagus lah, jangan 20 ke atas, ada yang 25 juta, ada yang 30, ada yang bahkan 50, janganlah sampai segitu. Jangan, itu mah bohong lah gitu kan. Kebanyakan ngambil gitu. Kalau ada besar mending nego lah gitu. Ya nego lah, kalau ada besar mah lebih baik nego lah. 20 lah, 20 udah bagus lah, 20 ke bawah, 19, 18 gitu kan. Tapi kalau gaji nih yang paling bagus nih, yang pertama kesini berapa sih nominal gaji? Aduh kurang tahu nih, tergantung PK ya, saya melihat PK itu kebanyakan orang Indonesia itu kecil-kecil, bagian restoran 120, 150 gitu kan. Lebih baik larinya ke mana lah gitu, Abu Dhabi lah gitu, Abu Dhabi, Bahrain gitu, Kuwait, Irak gitu, Iran gitu kan, Maroko gitu kan, Lebanon gitu kan, Impoloker, Impoloker. Paling nikmat di Kuwait apa sih? Nggak ada nikmatnya, asli nggak ada nikmatnya. Kalau ditanya ini nikmat, nggak ada nikmatnya. Pengen pulang, pengen Selain pulang. itu, Selain itu ya pengen duit saya mah. Terus terang saya mau tanya pengen apa? Pengen duit, nggak mau kerja. jadi antum udah berapa negara nih di Timur Tengah ini yang kerja? Mas. Coba jelasin ya berapa negara tuh? Oh, Timur Tengah saya udah 2 negara, Apa aja? Arab Saudi sama ini, Sama apa? Arab Saudi sama Kuwait. Baik. Pengen saya ke Dubai. Perbandingan Arab Saudi sama Kuwait. Perbandingan sama Arab Saudi Kuwait, kalau Arab Saudi itu nggak terlalu bebas ya, mungkin sesuai dengan Al-Quran gitu kan hukum-hukumnya. Kalau di sini bebas kayak di Indonesia, mau apa juga ada, mau main juga bebas, mau lihat cewek juga wah banyak di sini. Di sini emang Arab Saudi kan tahu sendiri ninja semua. Kurang tahu kalau di tahun-tahun sekarang sama, mungkin lah 1, 2, 3 gitu kan. Saya dulu belum pernah melihat apa supir cewek gitu kan bawa mobil. Kan di sini mah bawa mobil semua, anak kecil bawa mobil semua, mau cewek mau cowok gitu kan. Di Arab Saudi emang enggak, kebanyakan itu cowok paling-paling supirin gitu kan, gak enak. Di sini emang enggak, bawa sendiri dia. Berarti udah lebih normal gitu ya? Bawa supir. Normal, Bahkan itu sendiri. normal di sini, parkir sendiri di sini, bawa pribadi sendiri masing-masing gitu kan. Enggak seperti di Arab Saudi gitu disupirin gitu kan, berhijab gitu. Enggak di sini. Kalau gaji besaran Saudi apa Kuwait? Kalau gaji, kalau menurut saya besar-besar di Arab Saudi, enak-enak di Kuwait. Ada plus minusnya. Ada plus minusnya. Kalau enak-enak di Arab Saudi, di sinilah gitu kan. Kalau gede-gede di Arab Saudi gajinya. Plus minusnya. Ada plus minusnya. Lingkungan tentang di Kuwait atau di tempat kerja atau di lain sebagainya, lingkungan bagaimana lingkungan? Lingkungannya kalau di Arab Saudi itu cuek lah gitu kan. Kalau di sini mah enggak lah, masa bodoh lah gitu kan, cuek-cuek aja. Meskipun kita kena sama orang sini 1 hari apa 2 hari gitu, saya hello nggak apa-apa. Kalau di Arab Saudi dicuekin mungkin kena juga siapa dia mungkin. Kalau di sini mah enggak gitu kan, bagus lah gitu, masih punya hati lah gitu orang-orang sini, orang-orang Kuwait gitu. Antum betah di sini? Alhamdulillah saya betah mas di sini. 7 tahun. Berapa tahun di sini? Mau 2 tahun saya di sini, tapi saya sebangkrutnya mungkin ini sebangkrutnya perusahaan saya. Niat ini saya sebangkrutnya perusahaan saya di sini. Sampai ngedown gitu. Sampai ngedoan gitu. Tapi saya mau tanya gitu sama teman-teman yang pernah gitu kan ke Timur Tengah, kenapa gitu yang saya rasakan ini sama enggak seperti kayak saya gitu. Uangnya itu kayak air dalam tas gitu kan. Mau bener. Air dalam talam. Iya. Nggak bisa. Iya justru itu kan nggak bisa, justru itu nggak bisa gitu mas gitu kan. Cepat habisnya gitu kan. Mau berapa juta juga gitu, mau dibeli nama apa tetap aja habis. Bingung saya juga. Sama enggak gitu kayak saya gitu kan. Bener dibayar, gaji dibayar gitu kan. Gaji gede bener, memang gede gitu. Tapi uangnya itu kemana gitu kan. Terus yang ada habis pulang ke Indonesia kita pengen lagi balik lagi ke luar negeri gitu, ke Timur Tengah lagi gitu.
Paling lucunya itu, ngapain kita dulu pulang gitu kalau mau kesini lagi? Kebanyakan yang saya rasakan seperti kayak gitu mas di sini. Yang udah masuk ke Arab gitu, pengen lagi ke Arab gitu kan? Karena di Indonesia mungkin susah kerja ya, apalagi di Indonesia sekarang lagi memang gampang cari duit di luar negeri itu, cuman gitu kan nggak tahu kemana uangnya gitu kan, nggak tahu uangnya kemana. Uangnya itu soalnya susah di sini. Itu pertama gaya hidup tinggi, terus kedua pasti setidaknya kalau kita ngirit bisa aja ngirit, paling ya kalau makan telur, kalau makan daging ya otomatis ngeluarin uang banyak. Ayam, sayuran paling mahal di sini, beda sama di Indonesia. Di Indonesia kita 50.000 aja udah dapat berapa sayur, di sini 50.000 cuma dapat seikat doang segitu. Bener, Sedikit. bener. Sayuran yang banyak itu, daging kayak gitu, beras juga mahal di sini kayak gitu. Cuma kalau ke sini cari gaji harus di atas, apalagi yang pertama harus di atas 180 dinar per bulan, itu udah akomodasinya udah bagus lah gitu. Nah, 180 itu udah bagus. Janganlah di bawah. Di bawah 100 janganlah, lebih baik jangan berangkat lah. Cari aja ke tempat lain gitu. Jangan ke sini kan kebanyakan sponsor ngiming-ngiming, tahu sendiri kan sponsor bersilat tidaknya pintar gitu kan. Gajinya gede, begini. Tidak bohong. Kamu yang akan merasakan, bukan sponsor yang akan merasakan. Jadi edukasi ini apa, coba jelasin. Buat edukasi ya ini mah buat teman-teman yang mau berangkat ke sini. Ya harus benar-benar lah kita melihat jobnya gitu apa gitu kan, jangan asal selonong boy, harus bertanya gaji berapa sesuai dengan surat-surat yang dikasihkan gitu kan, tempat kerjanya, tempat tidurnya, transportasinya, semuanya lah enak apa enggaknya gitu kan, sesuai fix, udah berangkat gitu kan. Jangan diiming-iming, wah gajinya sekian, wah harus sesuai dengan PK, itu PK bener gitu kan, PK dari sini tapi surat kerja dari sini bukan dari Indonesia. Kalau dari sininya sekian udah tarik, misalkan 200 udah bener itu akan 200 gaji kita. Kalau 120 150 wah itu pikir-pikir dulu, sekitar 7 juta lah, 8 juta itu harus dipikir-pikir dulu. Berarti kalau yang standar 180 dinar ya? Bah, 180 dinar itu baru bagus lah buat teman-teman lah yang mau berangkat ke sini. Selain itu, apalagi pendek-pendek ini, pendek yang ada di sini apalagi? Gaji macet aslinya. Anjir, saya gaji macet mas di sini bener. Unek-unek saya ini gajinya belum keluar macet. Kalau pulang lewat sawah itu bisa lewat sawah ini nggak bisa pulang aslinya ini. Gajinya macet di sini beneran. Selain itu? Selain itu apalagi ya mas di sini? Mungkin selain itu pergaulan di sini tergantung kitanya lah. Kalau gaul di sini banyak lah orang-orang luar kan di sini. Apa pergaulan bebas atau gimana coba? Bebas di sini lah. Cuman buat edukasi aja lah buat teman-teman yang mau berangkat ke sini. Sebisa-bisa kita menguasai bahasa Inggris lah sedikit-sedikit lah, 20% juga nggak apa-apa, yang penting tahu aja komunikasi gitu. Apalagi kita tahu bahasa Arab lah, itu lebih baik lah bahasa Arab gitu kan dibanding bahasa Inggris lah, itu kunci lah gitu kan biar lolos ke sini gitu kan, apalagi bisa Inggris gitu kan. Kalau nggak bahasa Inggris bingung ntarnya di sini orang-orangnya negara Arab tapi ngomongnya Inggris gitu kan, bingung saya juga ini. Diajak cerita antum pas pertama ke sini tuh, nggak gimana tuh pas pertama banget ke Kuwait? Bingung saya juga. Saya itu modalnya bahasa Arab bisa gitu kan, tapi nggak guna. Saya dari Arab Saudi 7 tahun itu bawa modal, bicara mau ngomong apa aja juga saya bisa bahasa Arab, nggak guna. Datang ke sini Inggris yang saya gunakan, bingung saya juga. Pelongo di sini beneran Inggris yang saya bisa. Bahasa yang digunakan sehari-hari bahasa Inggris di sini, karena bertemunya itu kan dengan orang-orang luar ya, dari orang-orang UK, dari orang-orang Spanyol, dari orang-orang Egypt ya, Masri, terus Lebnani gitu kan. Wah banyak lah, Nepal, Filipina, banyak di sini campuran Afrika, bahkan Bhutan, terus
Jamaika, ada lagi mungkin itu satu lagi negara itu kulit hitam lah itu, Afrika Latin apa Afrika apa nggak tahu itu tuh. Kenya itu ya, orang-orang Kenya Mas itu. Kenya itu orang Kenya itu, pernah saya punya teman itu orang Kenya gitu kan. Sekian dari saya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lah Mas dah. Thank you. Muah. Ini kita ngambil kesimpulan aja ya yang tadi disampaikan oleh Bang Toto. Jadi intinya definisinya kalau kalian pengen kerja ke Kuwait, satu yang pertama itu yang kalian tahu itu cari dulu informasi tentang kerja, lowongan pekerjaannya apa, di bidang apa, gajinya berapa, akomodasi ada gak, transportasi ada gak, itu yang penting. Yang penting lagi gaji harus di atas 180 dinar per bulan, itu yang paling penting itu mungkin ya aku ngambil kesimpulan apa yang kita sampaikan saat ini. Nah teman-teman, bila mana ada bahasa ataupun tata bicara kita jelek, tolong mohon dimaklumi. Mungkin bila teman-teman bisa ngambil poin pentingnya aja yang bisa kita sampaikan di sini. Cuman kalau di Kuwait sendiri itu tergantung kepada diri kita sendiri ya, apa itu sisi kekurangannya ataupun sisi kelebihannya, itu tergantung kita sendiri. Nggak cuman setiap perusahaan itu beda-beda, ada yang ngegaji kita itu cepat, terus ada juga yang gaji kita besar. Jadi sebelum kalian ke sini, cari informasi itu penting gitu. Cari informasi itu penting banget gitu tentang perusahaan yang ada di Kuwait ini. Nah selain itu kalian harus bisa basic lah, pertama basic bahasa Inggris, soalnya penting banget di sini. Walaupun kita di negara Arab, tapi mayoritas berbicara ataupun conversation per hari itu, sehari setiap hari itu pakai bahasa Inggris gitu. Selain itu cuman tuh teman-teman kalau mau ke sini tentang biaya dan sebagainya, apa yang tadi sampaikan sama Bang Toto, itu harus di bawah 20 juta teman-teman, yang lebih relatif lah, yang lebih dominan gitu. Kalau di atas itu mungkin kalian bisa nego sendiri sama sponsor atau sama agensi, sama pihak PT yang ada di Indonesia. Mungkin itu di kesempatan hari ini di podcast kita ngawur ngidul, kalau kita bahasa kita mah, yang penting bisa bermakna dan memberikan edukasi buat kalian. Nah kalian bisa ngambil titik positif dan negatifnya bagaimana, tergantung kalian tersendiri. Nah cuman saya ingatkan lagi, kalau kalian pengen kerja ke Kuwait, intinya cari informasi. Nah cuman kalian pengen sharing secara privat, boleh DM Instagram, boleh lewat TikTok, lewat Facebook. Cuman kalian pengen sharing secara publik, tulis di kolom komentar, nanti saya akan balas satu persatu. Oke, see you next time. See you, goodbye guys.